Mungkin karena kita lama dijajah Belanda lebih suka menyebutnya Plato. Sebenarnya Terlalu dalam juga masih jauh nih. Oke, ini adalah langkah pertama yang menurut saya sangat efektif. Jadi Ya, teman-teman, kita malam hari ini akan belajar bersama dua orang guru. Teman-teman pasti sudah kenal semuanya, tetapi meskipun begitu akan saya perkenalkan kembali karena itu tugas saya. Guru kita yang pertama adalah Bapak Dr. Fakhrudin Faiz. Pak Dr. Fakhrudin Faiz adalah seorang ahli filsafat. Beliau ini si paling filsafat, teman-teman. Jadi ahli filsafatnya aja itu si paling filsafat. Kenapa si paling filsafat? Karena S1, S2, S3-nya semua filsafat. Jadi kurang apa coba ya? Si paling filsafat dan filsafatnya itu legal, formal ya. Jadi ada bukti kepalingannya. Kemudian beliau masih mengajar di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Mana ada mahasiswanya di sini? Ya, geng-geng UIN Jogja ya. Kurang uang biasanya UIN Jogja ya. Kosnya murah. Ngopinya 3.000 sing penting ireng. Datang jam 5 sore, pulang jam 2 pagi. Nyolokin laptop sama charger ngentek ke listrik ke warung kopi, ya kan? Iya, monggo Pak Faiz. Iya. Pak Faiz juga sampai saat ini masih mengampu pengajian filsafat di Masjid Jenderal Sudirman, teman-teman. Dan beliau adalah bintang dari channel ngaji filsafat. Kemudian guru kita yang kedua, saya tuh nggak yakin Mas Abrang ini tumben-tumben ya menyebut diri sebagai budayawan ini ya. Nanti tolong nanti silahkan beliaunya mengkonfirmasi sendiri apakah ikhlas disebut sebagai budayawan. Tapi yang jelas beliau adalah seniman, pekerja seni, penulis film dan juga produser. Tetapi kayaknya nggak butuh duit ya, karena nulis film-film yang agak kurang, bukannya enggak ya, agak kurang laku aja ya. Wong nulis film kok temanya pekerja migran itu ya. Tema-tema wong cilik siapa yang mau nonton ya? Dan juga saya tentu saja beliau adalah ahli filsafat dan juga cinta matematika ya teman-teman ya. Oke, barangkali nanti beliau akan merumuskan bagaimana itu matematika kebahagiaan. Iya, Pak Faiz, saya dibohongi sama penerbit Pak. Katanya Mbak Kalis nge-host acara bedah buku. Bedah buku itu biasanya 15 audiensnya. Nah ini kayak begini masih banyak absen di belakang. Ternyata acaranya desak Faiz. Dan gelar tikar sabrang. Takut Bapak ini Pak, serem banget ini malam ini Pak. Iya, tetapi ya Pak Faiz pasti bersyukur teman-teman karena bukunya di malam ini laris dan royaltinya bisa untuk bayar SPP anak ya Pak ya. Iya, baik. Teman-teman, buku yang akan kita bedah malam hari ini adalah buku Filsafat Kebahagiaan. Semoga teman-teman di sini yang sudah pegang bukunya berarti langsung menyodorkan ilmu kepada musonefnya ya, kepada ahli kitabnya. Walaupun ditanda tangannya nggak penting, tapi udah dapat barokah malam ini juga karena udah ketemu gurunya langsung, ya. Jadi tadi Pak 3 orang yang saya tanya di sini semua butuh pencerahan karena hidupnya surem-surem. Kan saya heran Pak, anak muda itu kok selalu ngakunya tuh surem gitu ya. Heran saya. Mau bilang bahagia tuh nggak percaya diri. Kenapa ya Pak? Nah,
kebetulan filsafat kebahagiaan yang ditulis di buku ini bersumber dari 4 tokoh filsafat atau filsuf. Yang pertama adalah Plato, yang kedua adalah Al-Farabi, yang ketiga adalah Al-Ghazali, dan yang terakhir adalah Ki Ageng Suryo Mentaram, teman-teman. Jadi silahkan teman-teman nanti cocok sama yang mana gitu ya. Tapi saya tuh sebetulnya merasa tertipu juga Pak sama ini ya, filsuf-filsuf dan judulnya ya Pak ya. Karena kebahagiaan itu ternyata di filsuf-filsufnya ini nggak ada yang healing atau staycation ini. Ya. Jadi semua filsuf di sini tuh mengembara teman-teman. Plato mengembara 12 tahun. Al-Farabi mengembara sampai menguasai 70 lebih bahasa. Ini kan wong-wong rodok gini ya. Al-Ghazali mengembara belasan tahun. Ki Ageng Suryo Mentaram keturunan sultan tapi mengembara belasan tahun. Jadi gimana Pak? Kenapa bahagia kok malah mengembara gitu Pak? Pak Ais, monggo. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bareng-bareng. Matur nuwun Mbak Kalis, Mas Sabrang, teman-teman dari Mizan, dan teman-teman semua. Ini kalau saya ngomong mulai ngantuk ini mesti. Ya, tidak apa-apa lah. Nawa itu ya, Bismillahirrahmanirrahim ya. Oke, baik. Ya malam hari ini acaranya udah buku Filsafat Kebahagiaan. Ini sebenarnya buku yang isinya mungkin teman-teman semua sudah tahu, meskipun yang tidak pegang bukunya. Karena materi awal buku itu sebenarnya bahan dari ngaji filsafat. Tapi untuk tema ini tema lama, tema tahun-tahun awal ngaji filsafat. Di antara tema yang saya angkat awal, karena mungkin era-era itu masih belum bahagia. Sekarang juga saya tidak tahu bahagia apa tidak. Karena di antara sulitnya orang merumuskan kebahagiaan itu ada istilah set point dan habituation. Set point itu berhubungan dengan titik bahagia yang ada di bayangan kita, yang kadang-kadang dengan kenyataannya berbeda. Saya membayangkan kalau punya mobil pasti bahagia. Saya membayangkan kalau punya uang triliunan pasti bahagia. Itu titik-titik set point yang kata di filsafat itu kadang dianggap itu warisan genetik. Ada bayangan-bayangan bahwa bahagia itu begini dan begitu. Tapi dalam faktanya juga berbeda. Yang kedua ada habituation. Habituation itu kemampuan beradaptasi manusia. Jadi kita menganggap, wah berat ini Mbak, saya tidak mampu, susah itu nanti. Tapi dijalani ya bisa saja ternyata, mampu saja. Akhirnya juga nyaman-nyaman saja. Jadi ternyata ya tidak mudah untuk merumuskan titik di mana saya pasti bahagia. Kita anggap tidak, ternyata iya. Kita anggap iya, ternyata tidak. Itu gampang-gampang susahnya kebahagiaan. Nah, kalau di buku itu sih itu filosof-filosof besar semua. Saya cuma mendelivery saja, menyampaikan gagasan-gagasan mereka. Saya tidak tahu apa cocok apa tidak untuk teman-teman semua, sesuai apa tidak. Tapi ini kalau di filsafat ini konsep-konsep kuliat, konsep-konsep umum sebenarnya. Juz'iyatnya ya hidup teman-teman masing-masing yang mungkin cocok 50%, mungkin ada yang cocok 25% dan lain sebagainya. Mereka empat-empatnya memang pengembara, pencari, sehingga menemukan antara lain yang ditulis di buku itu yang tentang kebahagiaan, meskipun masing-masing punya banyak konsep yang lain tentang kebahagiaan. Jadi baik Plato, meskipun sebenarnya kalau di aslinya namanya sebenarnya pasnya Platon, bahasa Arabnya Aflatun.
lidah yang mengucapkan Plato itu dua, yaitu Inggris dan Belanda. Nah, mungkin karena kita lama dijajah Belanda, lebih suka menyebutnya Plato. Sebenarnya lebih pasnya itu Platon. Aflatun itu pun bukan nama aslinya. Karena Platon itu julukan dari gurunya, harusnya karena dadanya bidang terus dipanggil Platon. Kebalikan dari Socrates, kalau Platon ini ganteng, kakak, mirip Mas Abraham lah. Yes. Yo, ada basi-basinya dikit lah ya, enggak apa-apa ya. Oke. Jadi dia juga pengembara. Kabarnya setelah gurunya dieksekusi Socrates itu beliau mengembara sebagian besar ke timur. Ada cerita sampai ke Mesir. Makanya gagasan-gagasan beliau agak cenderung idealis, bahkan agak mistik. Nanti dilanjutkan oleh Plotinus di Neoplatonismenya. Ini khasnya Plato. Dan konsep-konsepnya sebenarnya konsep kebahagiaan tiga orang guru murid ini, Socrates, Plato, Aristoteles, itu sebenarnya satu aliran saja. Namanya eudaimonisme. Nanti ya dilanjutkan oleh Al-Farabi dan Al-Ghazali. Sebenarnya satu tipe juga, karena Al-Farabi guru kedua melanjutkan Aristoteles. Imam Ghazali juga banyak melanjutkan gagasan-gagasan khas peripatetik, meskipun ditambahi sufisme. Dan yang terakhir Ki Ageng Suryo Mentaram. Kalau Ki Ageng Suryo Mentaram itu kita sebenarnya yang Jawa. Ini saya angkat karena menarik, karena orang Jawa itu biasanya gagasan-gagasannya cenderung mistik. Tapi kalau beliau ini agak rasional, agak realistik. Agak berbeda dengan gagasan-gagasannya Ronggo Warsito dan lain sebagainya. Kalau dibaca sangat filosofis. Ada beberapa penelitian di jurnal itu yang luar. Jadi para peneliti luar menyebut beliau ini ya salah satu filosof sejati kalau dari Nusantara, dengan definisi filsafat khas Yunani. Jadi itu istimewanya 4 tokoh ini yang yang di buku itu kita bahas, yang malam hari ini mungkin jadi obrolan kita tentang apa dan bagaimana bahagia itu. Oke, jadi itu pengantar saja ya. Nanti monggo lah teman-teman menyampaikan problem kebahagiaannya masing-masing, nanti dijawab oleh Mas Abra. Saya, saya, ya. Udah mulai saling melempar tanggung jawab ini loh. Saya sudah lupa isinya buku itu, detailnya ingatnya samar-samar saja, tapi moga lah kalau ada teman-teman, saya bilang tadi ini aspek juz'iyatnya, teman-teman yang lebih tahu bagaimana kontekstualisasi gagasan-gagasan tentang kebahagiaan, atau mungkin teman-teman punya definisi kebahagiaan sendiri, atau mau jangan-jangan ada yang, saya ada itu mahasiswa yang kok orang semua pengen bahagia sih Pak, saya tidak ingin bahagia Pak. Ada yang bilang gitu, ya berarti bagi dia ketidakbahagiaan itu membahagiakan. Jadi itu enaknya filsafat, kalau disuruh bulat itu pinter. Jadi itu Mbak Kalis, pengantar sedikit tentang isi buku itu. Matur suwun Pak Faiz. Mas Abrang sudah menerima delegasi. Faiz. Langsung no bos. Bagaimana Bapak Sabrang biar seperti acara benerannya. Bagaimana Mas Abrang memfilsafati kebahagiaan dan tokoh filsafat yang paling digondeli untuk kebahagiaan itu siapa Mas? Ada nggak Mas? Sayangnya kalau gondeli tokoh filsafat itu nggak ada syahadatnya, jadi nggak bisa dibuktikan gondeli siapa. Jadi harus ngomong sapa wae ora penting. Jadi ya sapa wae digondeli. Kadang-kadang belajar dari baca pres. Ilmu tersebar di mana-mana. Ilmu tidak harus yang dikatakan dan macam-macam lah. Tapi malam ini kita sedang merayakan salah satu tokoh filsafat Indonesia, Pak Fahrudin Raif. Itu
Eh, sepanjang zaman tokoh filsafat itu tidak banyak biasanya. Tadi itu karena tidak mudah apa namanya mengelola pikiran sendiri. Karena ya tidak mudah mengelola pikiran sendiri. Mau nyuruh badan bangun pagi rajin aja susahnya kayak gitu. Harus muter-muter mikir perjalanan 12 tahun dan seterusnya itu kan ruwet setengah mati. Di antara kelangkaan pada perjalanan zaman, apalagi sekarang tambah langka lagi. Dan kita beruntung masih punya tokoh-tokoh filsafat yang tidak dengan mudah ikut kampanye kan gitu. Nyindir kok. Piye? Hah? Nyindir ya. Tidak ada yang namanya menyindir, yang ada namanya tersindir. Ya. Oke, salah satu dari sikap ilmuwan, sikap pemencari ilmu, salik, pejalan, itu walaupun tujuannya adalah memerdekakan pikiran, tapi tidak boleh sombong dan harus belajar dari yang sebelumnya. Apa sih yang pernah digali? Apa sih yang pernah dibuka? Agar kita tidak perlu mengulangi perjalanan 11 tahun bisa disingkat menjadi 3 bulan dengan membaca bukunya. Mungkin tidak 100%, tapi kita bisa belajar dari pengalaman apa pembelajaran orang lain dikawinkan dengan bumbu kita, perjalanan hidup kita akan menjadi sesuatu yang baru lagi. Nah, buku ini shortcut di situ. Ini kalau tadinya Anda harus belajar puluhan buku, gampangnya ngono lah, maca ya Imam Ghazali ono piro bukune. Banyak, masing-masing punya banyak pemikiran, apa catatan dan seterusnya. Ini Plato itu masuknya nggak hanya dari filsafat, yang apa nyari Atlantis pun masuknya ke Plato juga. Jadi banyak karya tulisnya yang bisa di apa digali. Nah itu eh, menyingkat napak tilas pemikiran-pemikiran tersebut dari banyak sisi. Ini yang menarik dari buku ini. Jadi yang untuk mungkin ini tidak cocok untuk yang mungkin ini lebih cocok yang untuk m- mau membaca lebih panjang daripada status. Kalau status biasanya merasa dari TikTok yang lewat sudah belajar filsafat gitu. Tapi ada tips filsafat, tips psikologi ini yang mau lebih dalam sedikit, tapi mungkin masih terlalu dalam juga masih jauh nih. Oke, ini adalah langkah pertama yang menurut saya sangat efektif. Jadi langkah pertamanya tidak dalam, tapi meluas dulu. Karena biasanya kalau dalam itu ada resiko yang namanya anchor bias. Kalau Anda sudah, saya ketemu beberapa apa namanya, misalnya dari pengikutnya dalam tanda petik lah pengikutnya Ki Ageng Suryo Mentaram itu, terus kemudian menidakkan yang lain. Nah, menurut saya itu apa kesempatan belajar yang disia-siakan. Mungkin itu efek dari belajar mendalam di satu titik apa di awalnya. Awalnya udah belajar mendalam. Nah, buku ini memberi kesempatan kita untuk bisa mulai dari luas. Barat dipelajari, apa Arab kita pelajari, bahwa kita sendiri juga pelajari. Tidak hanya dari lokasi akarnya, tapi juga dari perspektifnya. Ada yang personal, ada yang intelektual, rasional, ano sing mistisism sedikit nyenggol-nyenggol dan seterusnya lah. Nah, menurut saya oke lah, Anda boleh tiktokan seumur hidup, tapi paling enggak sedekahkan dirimu sendiri 1 bulan, 2 bulan untuk membaca buku yang siapa tahu berguna di hidup Anda. Jadi walaupun saya tidak apa ada deal kampanye sama penerbit untuk mempromokan buku ini, tapi saya cukup sangat respect dan saya sangat genuinely merasa bahwa generasi muda perlu punya waktu untuk mendalami pemikiran. Tidak hanya hiburan yang lewat setiap 1 menit, tapi juga mendalami pemikiran dari yang lalu agar kamu ke depannya menjadi lebih awas, lebih bisa mengarahkan hidup. Entah mau bahagia atau tidak nanti itu, karena definisi bahagia sendiri juga versinya bisa macam-macam. Itu tidak kalah ruwetnya sama definisi cinta. Kalau lirik lagu itu cinta lebih laku daripada bahagia. Bahagia cuman anak kalimat biasanya. Kamu membahagiakanku itu kalah kuat daripada aku mencintaimu. Nah, itu
khas obrolan anak muda. Bahkan ada peribahasa di bahasa Cina yang mengatakan, tanyakan 1000 orang definisi cinta dan kamu akan menemukan 1000 definisi. Saya yakin bahagia juga begitu. Tanyakan pada 1000 orang kebahagiaan dan mereka akan punya 1000 definisi. Yang pasti adalah ketika ada 2 orang berdebat tentang mana kebahagiaan yang paling benar, dua-duanya tidak bahagia. Mari kita bahagiakan malam ini dengan menggali dari guru-guru kita agar Juragan Faiz hidup di kepala-kepala kita semua sebagai persambungan ilmu untuk membangun generasi muda yang lebih paham dengan dirinya sendiri. Matur nuwun.